hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diungkapkan, ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa ata biha a'zam wa asman. Jadi Rasulullah bersabda, tak ada seorang pun yang memiliki unta ataupun kerbau ataupun kambing. Kalau zaman dulu kan, ya kalau zaman sekarang orang Arab rata-rata pedagang. Kalau zaman Nabi dulu kan peternak. Ya. Andaikan orang-orang yang memiliki ternak, hewan ternak banyak ini, dan dia tidak ingin mengeluarkan zakatnya, nanti apa yang dia punya dari simpanan yang dia simpan dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu akan berubah, kata Rasulullah. Itu berubah jadi apa? Ya jadi sesuatu yang besar. Unta kan gede, suatu saat karena nggak dikeluarkan zakatnya dia akan berubah menjadi raksasa. Ngapain? Tata'uhu bi akhfaqiha. Itu unta yang dia miliki masing-masing akan menjadi raksasa besar, dan dengan kakinya pemiliknya itu diinjak. Akdham wa asman. Ya. Sampai ketika hancur tubuh kita, balik lagi diinjak lagi, balik lagi diinjak. Jadi unta yang banyak dan kambing yang banyak itu berubah menjadi raksasa, masing-masing ngelewatin tubuh kita itu sampai hancur seperti itu. Jadi cukup sangat menyedihkan ya dalam cerita-cerita hal yang seperti ini, dan menjadi ibrah buat kita semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, alaika bis sadaqah, wahai sahabat-sahabatku, wajib atas kalian bersedekah. Nah, terutama ya, orang-orang yang punya kelebihan, ya, misalnya konteksnya adalah, aduh saya punya uang nih, tapi uangnya ada di bank konvensional, ya, dan dia meragukan keberadaan uang bunganya, gitu ya, uang bunganya dia meragukan tersebut, ya silahkan. Ya, bagaimana menempati bunga uang ini bila mana ada keraguan? Ya, salah satunya tempat untuk bisa kita berikan, ya di samping fasilitas umum, Imam Nawawi menyebutkan masjid. Ya, salah satu itu mengatakan itu masjid. Jadi kalau kita bingung nih uang siapa, ragu dengan uang ini, atau sesuatu yang kita nggak tahu di mana asal muasalnya, atau ya bunga bank yang nampaknya ada keraguan, salah satu tempatnya adalah berikan itu untuk kemaslahatan bersama, dan dibolehkan untuk membayar untuk kemaslahatan masjid. Ala kulli hal, Rasulullah SAW ketika bersabda, alaika bis sadaqah, wajib bagi engkau untuk mengeluarkan sedekah, fa inna laha sitta khisal, karena sedekah itu ada 6 balasannya. Ya, thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah. 3 balasannya Allah berikan di dunia, dan 3 balasannya Allah berikan di akhirat. Yang pertama, Rasulullah mensabdakan, ya, ketika kita bersedekah maka rizki akan ditambah. Yaziduka fil rizki wa yaziduka fil mali. Lihat, Rasulullah mengungkapkan rizki, ada mengungkapkan harta. Ya. Kenapa disebutkan rizki? Rizki itu bukan materi, Pak. Rizki itu bagi yang bersedekah akan ditambahkan rizkinya, berarti dia umurnya panjang. Makanya ketika Rasulullah berhadapan dengan Uthman itu paling nggak betah kalau Rasulullah bilang siapa yang ingin bersedekah, langsung dia ngambil. Dan ketika dia serahkan itu pada peristiwa Jaisul Usrah, ketika sahabat-sahabat Rasulullah pasukan yang nggak punya apa-apa, Utsman yang paling ngeluarin. Begitu ngeluarkan, Rasulullah bilang, ma darra Utsman ba'da hadzal yaum. Orang yang bersedekah dengan niat yang ikhlas tidak akan tertimpa musibah setelah hari ini. Artinya, ya, sedekah itu memanjangkan umur, menyehatkan keluarga, dan memberkahi apa yang kita punya. Yang kedua, yaziduka fil mal, akan ditambah oleh Allah harta. Kita nggak tahu. Terkadang orang, ya, ini kenapa? Ya, kok rezeki seret banget, kok ini seret. Coba ditawar dengan obat sedekah. Ya. Wa ta'murud dunya
dan kalau kita rajin bersedekah, sekitar kita hidupnya sejahtera, menyejahterakan orang, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, akhirat, yang Rasulullah sabdakan adalah sitran alan minan nar. Kalau kita rajin sedekah, insya Allah jasad kita tidak disentuh dengan api neraka. Karena Rasulullah sabdakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah petunjuk nanti kita di akhirat. Jadi nanti kita bingung mau bagaimana gitu ya. Dan yang kedua kata Rasulullah, as-sattur minal aurah, as-sattur minal aurah. Sedekah yang kita lakukan itu akan menutup jasad kita pada hari kiamat. Kan kita nanti di akhirat semuanya tidak ada yang berbusana, ya, semuanya tidak ada yang berbusana. Nah, disitulah nanti ada zakat yang kita keluarkan, yang kemudian kita dilindungi, gitu ya. Makanya ada kisah dalam kisah Nuzhatul Majalis itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dia seorang saleh, kemudian didatangi oleh jamaahnya. Wahai Syekh, kenapa? Kami udah ngegali kuburan sampai 7 lubang. Loh, emang ada siapa yang meninggal? Iya, ini ada ya, kerabat wafat, digali tanahnya, begitu mau dimasukin itu tanah keluar ular. Ya. Ini kalau kita dengar seperti ini mungkin di kisah-kisah yang jarang terjadi ya, tapi ini tertuang dalam kitab itu. Ya. Ular bukan cuma satu, banyak gitu. Lah kesian orang kalau jasad dimasukin nanti gali lagi sama, sampai ke 7. Ada Abdullah bin Abbas datang ke keluarga, ini kenapa orang dulu di dunia gimana? Akhirnya baru tuh disadarin. Oh, dulu orang yang pelit. Dulu orang udah 7 lubang, kata Ibnu Abbas, udah masukin deh, kubur deh sekalian sama ular-ularnya.